Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Novi Marjana di Garuda Channel. Oke, bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan yang kuasa hingga saat ini. Oke, di sini saya akan bahas mengenai tentang pertanyaan yang datang dari seorang netizen ya. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Kak, bagaimana kalau dengan istrinya selalu harmonis, tiba-tiba ada perempuan lain, terus laki-laki itu berubah. Itu bagaimana menurut pandangan Kakak? Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Kakak. Saya bisa sebutkan namanya, yang jelas ini ada pertanyaan dari netizen guys ya. Saya akan jawab. Sebelumnya saya jawab dulu. Wassalamualaikum Kakak ya. Jadi kalau misalkan ada ya seorang suami dengan istrinya selalu harmonis, kemudian tiba-tiba ada perempuan lain, terus laki-laki itu berubah, itu bagaimana menurut pandangan Kakak? Jadi tiba-tiba ada orang ketiga datang, kemudian suaminya berubah total gitu, maksudnya kayak gitu ya. Oke. Jadi gini ya. Kalau misalkan ada seorang perempuan tiba-tiba masuk ke dalam lingkungan keluarga Kakak, kemudian suami Kakak berubah, itu berarti suami Kakak sudah kena pengaruh dari perempuan yang ada di luar. Ya, di sini saya akan tanya dulu sebelumnya, perubahannya itu seperti apa? Berubah tentang segi dari ekonomi, berubah dari segi masalah apa namanya? Ya paham saya di sini tentang keharmonisan yang biasanya mungkin yang biasanya mesra, yang biasanya sayang, biasanya perhatian, tiba-tiba dingin gitu maksudnya Kakak ya. Dingin dan cuek lagi gitu ya. Maksudnya gitu ya. Ya biasanya kalau seperti itu suami Kakak itu sudah kena pengaruh dari luar. Ya. Udah saya tongok aja ngomongnya ya. Hati-hati di sini Kakak ya. Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar itu yang mungkin kita tidak duga ya. Bisa jadi kalau dibiarkan lama-lama suami Kakak nanti akan nyaman di luar daripada di dalam. Ya. Jadi menurut saran saya, sebelum semua terjadi, ya yakinkan suami Kakak bagaimana caranya supaya lebih nyaman di dalam rumah, nyaman dengan Kakak, gitu ya. Apapun alasannya, ya. Karena seorang laki-laki itu kalau sudah tidak nyaman di lingkungan keluarga, dia akan mencari perhatian di luar, mencari kebebasan di luar. Apalagi yang tadinya harmonis, kemudian bertemu dengan seorang perempuan ya, terus berubah total 180 derajat misalkan ya, di dalam keluarga itu sudah tidak harmonis lagi. Itu artinya suaminya Kakak ini sedikit-sedikit sudah mulai tidak nyaman lagi, atau sedikit-sedikit sudah mulai tidak, gimana ya, ibarat orang makan makanan itu ya, yang tadinya suka makan soto, ya mungkin karena sotonya itu mungkin bumbunya mungkin agak kurang pedas atau kurang gimana, dan dia nyoba soto di luar itu kayaknya kok sotonya menarik banget dari segi warnanya, dari segi rasanya, dari segi apanya mungkin ya, ini saya bilang makanan gitu ya, kok jadi enak banget gitu. Jadi secara konsumerisme gitu ya, lebih enak di luar, ya kayaknya lebih tertantang di luar daripada di dalam gitu loh Kak ya, gitu. Pokoknya menurut saran saya Kakak mulai waspada aja lah ya. Karena kalau saya lihat dari kasus ini, dari masalah ini, yang tadinya harmonis kok sekarang berubah jadi tidak harmonis gitu ya. Ya intinya pokoknya Kakak kasih perhatian lebih aja sama suaminya ya. Jangan, maksudnya ya memang sih laki-laki itu kalau
terlalu dikekang juga nggak bagus, akibatnya jadi berontak, jadi serba salah ya, jadi pengen coba-coba gitu ya. Tapi kalau dikasih kebebasan terlalu bebas, takutnya endingnya malah kebablasan dan tidak tahu arah gitu ya. Ya intinya kakak tetap waspada aja di dalam lingkungan rumah, di dalam menjaga hubungan dengan suami. Ya jangan terlalu mencolok, membatasi diri, jangan terlalu mencolok untuk mengekang dan sebagainya. Usahakan kakak tetap kasih perhatian lebih aja sama suami di rumah ya. Jangan terlalu kasar, jangan terlalu keras ya. Seperti biasa aja kakak ya. Seperti biasa aja memperlakukan suami kakak dengan sebaik-baiknya aja gitu. Mungkin dengan begitu perhatian-perhatian yang mungkin akan ditujukan di luar itu akan tidak sampai gitu loh ya. Dan dia akan lebih tetap berada di dalam aja, berada di lingkungan rumah aja gitu ya. Dan jangan lupa laki-laki itu suka pujian ya kak ya. Jadi sering-seringlah puji suamimu, sering-seringlah banggakan suamimu. Karena laki-laki itu butuh sebuah pengakuan. Laki-laki itu butuh sebuah pujian ya. Bikin dia itu terangkat gitu ya. Bikin dia itu dianggap, bikin dia itu dihargai, bikin dia itu dihormati, bikin dia itu diakui ya. Karena kalau biasanya laki-laki kalau di rumah itu sudah tidak mendapatkan pengakuan dari istri, pujian, kesayangan dan sebagainya, biasanya tuh merasa tidak dihargai ya, atau merasa tidak diperhatikan, tidak diperdulikan. Otomatis dia pasti akan mencari sesuatu yang lebih bisa menghargai dia dan lebih bisa menghormati dia, lebih bisa memuji dia di luar. Laki-laki tuh haus pujian kakak ya. Laki-laki tuh gila hormat, gila pujian. Makanya kalau misalkan di luar itu banyak perempuan-perempuan misalkan perempuan penggoda yang menganggap laki-laki itu hebat, dipanggil bos, dipanggil wah pokoknya langsung melayang-layang, langsung terbang, besok-besok lagi dia pasti merasa terkagum-kagum mencari itu orang yang membuat dia itu tersanjung, membuat dia itu kayak seakan-akan itu dihargai dan diakui gitu loh kak ya. Jadi ya intinya pujilah suamimu setiap hari dalam kondisi apapun ya. Karena laki-laki kalau misalkan udah pulang kerja capek, misalkan ya ngelihat suami mukanya udah cembetut, terus ngelihat suami melihat istri itu terus hawanya tuh nggak enak, malah tambah gak karu-karuan, laki-laki tuh tambah jenuh, tambah nggak karu-karuan juga gitu ya. Tapi ada catatan sekali lagi, tergantung dari laki-lakinya semuanya ya, tergantung dari laki-lakinya. Kalau emang dasaran laki-lakinya memang suka merespon orang ya, mau bagaimanapun juga kita berusaha semaksimal apapun juga ya. Laki-laki yang gatel, laki-laki yang ganjen ya pada orang lain, kita berusaha apapun juga, namanya orang ya, nggak bisa berubah. Dan satu hal lagi saya tambahkan, orang yang suka selingkuh ya itu tidak akan bisa berubah ya. Sekali selingkuh dia akan tetap mencoba untuk selingkuh lagi dan selingkuh lagi ya. Jadi jangan pernah memberi kesempatan pada orang yang suka berselingkuh ya. Itu suatu saat nanti bakal kumat. Hanya 1001 aja orang yang intinya tuh insyaf, sadar akan perbuatannya tentang perselingkuhan itu. Kebanyakan orang yang sudah terjatuh, sudah terjerat dalam perselingkuhan itu kebanyakan akan mencoba untuk selingkuh lagi dan selingkuh lagi. Hanya 1001 orang aja yang intinya tuh bisa sadar, bisa insyaf dengan perselingkuhan itu ya gitu. Oke kakak, terima kasih banyak udah komentar di channel saya ini, makasih banget sehingga komentarnya saya bawa di konten saya ya. Semoga dari masalah-masalah kakak ada titik cerah, dan semoga keluarga dan suami kakak bisa harmonis kembali dan menjadi keluarga samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah nonton video aku ini dari awal sampai habis. Makasih banget, tanpa kalian semuanya video aku gak akan berkembang. Terima kasih banyak.
dan sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi kita di konten-konten berikutnya. Yang mau bertanya silakan, selagi saya masih ada waktu, pertanyaannya pasti akan saya jawab dan saya akan bahas di konten ini. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam persahabatan dari Novi Mardiana dan salam inspirasi. See you next time. Bye bye.